Udah ikut lagi. Mana Mbak Rosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir dari statistika, yaitu uji regresi SPSS. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Destari Tunisa, sebagai moderator, dan rekan saya, Desi Intan Fadila, Rinda Oktarenza, dan Rosa Oktaviana. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari regresi. Nah, jadi regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Nah, metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Dalam uji regresi terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilainya dijelaskan oleh variabel lain. Dan yang kedua yaitu variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya digunakan untuk menjelaskan nilai variabel terikat. Next. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rosa Oktaviana. Kepada Rosa disilahkan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel independen. Pada analisis regresi sederhana, variabel independen menerangkan variabel dependennya dan hubungannya bersifat linear, di mana perubahan pada variabel independen akan diikuti oleh perubahan pada variabel dependen secara tetap. Next. Tujuan analisis regresi. Tujuan dari analisis regresi sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat jika nilai variabel bebas diketahui. Prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen dengan variabel independen terdapat hubungan yang dapat dijelaskan secara matematis. Regresi sederhana biasanya digunakan ketika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya Rosa, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rinda Oktarenza. Kepada saudari Rinda disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari uji regresi. Manfaat dari uji regresi sederhana meliputi 3 komponen. Yang pertama, menguji hubungan antara variabel. Uji regresi sederhana dapat menguji hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, serta memperkirakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, memprediksi nilai variabel. Uji regresi sederhana dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Dan yang terakhir, melakukan analisis kausalitas. Uji regresi sederhana dapat membuat model variabel-variabel yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat seperti dalam model kuadratik. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Rinda atas penjelasannya.
Oke, untuk contoh kasus dari uji analisis regresi linear sederhana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Desi Intan Fadila. Kepada saudari Desi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kasus uji analisis regresi linear sederhana. Ya, ini adalah contoh tabel yang ingin kita uji, data yang ingin kita uji. Kemudian saya akan data dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai yang ingin diuji dengan analisis regresi linear sederhana adalah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Adapun data penelitiannya yang ingin diuji ada di samping ini. Kemudian kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, di bawah sini ada data view dan data variabel. Yang pertama kita ke data view dulu. Kemudian di sini kita ketik X, enter, Mohon maaf, kemudian Y. mohon maaf saudari Desi, untuk SPS-nya belum tampil. Oh. Oke. Apa udah tampil? Belum. Udah, sudah. Nah, sini ada X dan Y di variable view. Kemudian desimalnya kita 0 saja. Desimal ini angka yang di belakang komanya. Kemudian labelnya kita tulis kinerja. Kemudian Y-nya kinerja pegawai. Setelahnya kita ke data view-nya. Sini sudah X, ada X dan Y. Selanjutnya di sini kita sudah kopikan datanya. Dan yang Y. Nah, setelah ini kita ke analyze, kemudian regression. Setelah itu ke linear. Kinerja pegawainya kita ke dependent. Kemudian yang stres kerjanya kita ke independent. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah tampil output dari SPSS-nya. Bisa kita lihat ini R square-nya 0,661. Kemudian di sini ada T hitungnya 4,418.
Kemudian ini ada konstan stres kerjanya 35,420 min 5 min 0,511. Kemudian signifikannya min 0,001. Kemudian kita lihat penjelasannya di Nah, yang pertama membuat persamaan regresi linear sederhana. Ini output yang sudah kita dapatkan di SPSS tadi. Nah, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Kemudian A angka konstanta dari yang ini standardized conversion dalam kasus ini sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstanta yang punya arti bahwa jika tidak ada stres kerja, maka nilai konsisten kerja pegawai adalah sebesar 35,420. Kemudian B-nya, angka koefisien regresi nilai sebesar min 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan sebesar 1% tingkat stres bekerja, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar min 0,51. Nah, ini konsisten regresi bernilai minus. Maka dengan demikian, data dikatakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 min 0,511 X. Selanjutnya, kita akan menguji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Di mana HO tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. H1-nya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain, yakni membandingkan T hitung dengan T tabel. Ini kita sudah dapatkan outputnya tadi. Ini signifikannya 0,001. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikannya sebesar 0,001, lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang dimana HO jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Satunya sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Bisa kita lihat di sini T hitungnya min 4,418. Karena T hitungnya yaitu kita bisa lihat itu sebesar min 4,418.
lebih besar daripada 2,228 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H diterima. Yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, ini adalah kurva regresinya. Pengujian menggunakan kurva regresi akan bermanfaat jika nilai T hitung ditemukan negatif, yakni min 4,18. Ini T-tabelnya min 2,228. Dan ini T hitungnya min 4,418. Ini ada area berpengaruh negatif dan di tengahnya area besar. Selanjutnya adalah melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui besarnya pengaruh analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R square atau R2 yang terdapat pada output SPSS. Pada model summary, ini R square 0,661. Dari output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,661. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y adalah sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Desi atas presentasinya. Baiklah, mungkin itu saja yang sedikit dapat kelompok 9 paparkan tentang uji regresi SPSS. Nah, singkat waktu langsung kita akhiri saja karena waktunya sebentar lagi habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.